Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih karena Anda telah setia mengikuti ajaran dari kami sampai saat ini. Maka pada saat ini kita mau bersuka dalam Tuhan, kita mau memuji Dia, kita nyanyikan Sukacita Surgawi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sungguh kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mengalirkan damai dan sukacita-Nya di dalam hati kita masing-masing. Maka mari pada saat ini kita semakin mengangkat hati kita untuk memuji, memuliakan Dia. Kita nyanyikan Gelora Sukacita. Sukacita bergelora dalam hati ini, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerah-Nya, karena perbuatan-Nya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapan-Nya. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, oh indah. Ketika
indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, Oh Yesusku, oh Yesusku. oh Yesusku. Betapa bahagianya ketika kita memuji Tuhan kita, di mana Dia memberikan sukacita ke dalam hati kita, yang menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Pada saat ini juga kita mau menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk membimbing kita, untuk membawa kita, untuk semakin dekat kepada Yesus Tuhan kita. Mari pada saat ini kita memohon kehadiran dan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita semua. Kita nyanyikan Allah Roh Kudus. Kuduslah
Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra, pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu karena kami boleh kembali mengikuti sesi pengarahan pada pagi hari ini. Pada saat ini ya Allah Roh Kudus, kami mohon kuasa dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami semua, agar pada saat ini kami mampu mengikuti sesi pengarahan pagi hari ini dengan baik. Dan kami mau menyerahkan Romo Yosef ke dalam tangan-Mu. Berikanlah rahmat-rahmat yang diperlukannya dalam membawakan sesi pengarahan pada pagi hari ini, agar apa yang ia sampaikan kepada kami dapat menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kami akan Yesus Kristus Tuhan kami. Inilah diri kami ya Allah Roh Kudus, kuasailah diri kami seutuhnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat siang para frater, para suster yang ada di sini. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun kalian berada. Kita berjumpa di dunia online. Baik, tema kita pada siang hari ini adalah tentang kepercayaan dan pasrah. Jadi ini adalah sesi yang keempat. Jadi kita masih ada satu sesi lagi nanti sore hari akan dibawakan oleh seorang suster Putri Karmel. Kalau kita berbicara soal kepercayaan dan pasrah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya ini adalah boleh dikatakan suatu ajaran dari Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Dan ajaran tentang kepercayaan dan pasrah ini merupakan suatu ajaran yang sangat penting. Ya, bukan hanya sangat penting bagi kita semua, tetapi ini sangat penting bagi gereja, bagi kehidupan kita masing-masing. Karena ajaran Santa Teresia sebenarnya ketika kita mengerti bahwa dia menemukan satu jalan, ya, yang disebut jalan apa? Jalan kecil, ya, atau the little way. Ya, dia menemukan satu jalan. Jadi ketika kita mengerti dan memahami bahwa dia menemukan satu jalan yang ditawarkan kepada gereja, ataupun dia menemukan satu jalan yang diberikan atau ditawarkan juga kepada kita semua. Jalan ini yang dia temukan ini merupakan suatu sintesis. Ya, jadi sintesis itu kumpulan dari beberapa teori, dari beberapa ajaran-ajaran yang dia hidupi, yang dia temukan juga di dalam perjalanan hidup rohaninya. Tetapi juga ini juga merupakan suatu poros. Jadi kalau suatu poros itu dalam sebuah roda, itu kalau tidak ada porosnya kan roda itu tidak bergerak, ya. Jadi ini merupakan suatu poros bagi spiritualitas, kehidupan rohani secara khusus dari kehidupan rohani Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Karena itu pada kesempatan sesi ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Saya hanya ingin membahas 4 poin. Ya, jadi 4 poin. Yang pertama adalah mengapa Santa Teresia itu disebut sebagai teladan. Ya, teladan bagi kepercayaan dan pasrah ini. Ya, jadi dia adalah teladan. Teladan bagi kepercayaan dan pasrah secara total. Yang kedua yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah jalan apa atau jalan kecil apa yang akan dia ajarkan kepada kita. Ya, yang tidak lain dan tidak bukan sesuai dengan tema kita pada siang hari ini adalah jalan kepercayaan dan pasrah. Dan yang ketiga, saya ingin memaparkan satu pertanyaan yang mungkin seringkali kita dengar atau bahkan kita sendiri sering bertanya-tanya. Ya, mengapa Allah membiarkan penderitaan itu terjadi? Tetapi dalam kehidupan Santa Teresia, mengapa Allah membiarkan penderitaan yang dialami oleh Santa Teresia itu terjadi untuk menuju kepada sebuah kekudusan? Ya, sesuai dengan tema retret kita pada siang hari ini adalah retret kasih, kepercayaan dan pasrah menuju kepada kekudusan. Ya. Jadi nanti kita akan lihat, akan dengar bagaimana jawabannya tentang mengapa Allah membiarkan penderitaan itu terjadi. Dan yang keempat adalah saya ingin bersama-sama kita setelah mendengarkan beberapa pemaparan di dalam sesi ini, saya ingin kita sama-sama membangun kesadaran bersama yang menjadi pesan bagi kita semua di dalam sesi ini. Ya. Baik, para frater, para suster, saudara-saudari yang terkasih. Tadi saya sudah katakan bahwa Santa Teresia itu merupakan seorang teladan, ya, teladan bagi kepercayaan dan pasrah secara total, ya, bagi kita semua. Karena apa? Boleh dikatakan di dalam kehidupan rohani itu tentu saja juga ada para ahli-ahli rohani, ya. Jadi ahli-ahli mereka yang biasa menyelami atau berusaha untuk mencari sebuah pemahaman tentang perkembangan hidup rohani. Salah satunya adalah seorang ahli rohani dari Prancis, ya. Kalau saya menyebutkan namanya salah, itu saya minta maaf. Namanya Bossuet. Ya, jadi dia mengatakan bahwa pasrah itu merupakan suatu gabungan, satu sintese dari faal-faal iman dan pengharapan yang paling sempurna dan cinta kasih yang paling murni dan kesetiaan. Intinya adalah bahwa kepasrahan itu tidak bisa dikaitkan hanya dengan satu kebajikan. Ya, sebagaimana kita semua setelah kita dibaptis, kita diberikan rahmat kebajikan itu oleh Roh Kudus, ya, yaitu kebajikan teologal. Apa saja itu kebajikan teologal? Iman, harapan, dan kasih. Ya, sedangkan kepasrahan ini tidak bisa dikaitkan hanya dengan satu kebajikan saja, itu maksudnya. Jadi kepasrahan ini merupakan satu sintesis gabungan dari kebajikan-kebajikan itu sendiri. Ya. Ada juga Santo Fransiskus dari Sales. Ya, dia melihat bahwa pasrah merupakan suatu kebajikan dari segala kebajikan. Ya, jadi pasrah itu merupakan pucuk dari cinta kasih. Bau harum dari kerendahan hati, jasa-jasa dari kesabaran dan kesetiaan dan ketekunan. Sedangkan dalam kehidupan Santa Teresia, ketika dia menemukan jalan kecilnya, ya, dia mengatakan bahwa pasrah lebih terdapat pada garis pengharapan, namun di bawah dorongan cinta kasih. Ya, lebih terdapat pada garis pengharapan. Jadi lebih terdapat pada kebajikan pengharapan, tetapi dia di bawah dorongan cinta kasih. Inilah yang ditekankan oleh Santa Teresia. Sehingga karena itu pasrah berakar kepada iman. Ya, jadi kita bisa perhatikan ini ada kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih. Santa Teresia bisa menemukan jalan kecilnya tentang pasrah ini.
terdapat pada garis pengharapan, di bawah dorongan cinta kasih, berakar pada iman akan Allah sebagai Bapa yang cinta kasihnya begitu maha rahim, yang memelihara dan mengatur segala sesuatu demi kebaikan anak-anaknya. Kalau tadi di dalam sesi sebelumnya ada kita berbicara soal primat cinta kasih, ya tentu saja Teresia bisa menggambarkan ajarannya tentang cinta kasih itu berhubungan dengan apa yang dia alami sejak kecil, pengalaman dengan ayahnya. Ya, bagaimana dia mengalami kasih Bapa yang begitu luar biasa, ya, melalui bapaknya, bapak kandungnya. Sehingga dia membuat sebuah perbandingan, kalau bapak yang begitu dekat dengan saya, ya, adalah bapak kandung saya, bisa memberikan cinta yang begitu besar, bagaimana Bapa di surga, ya. Jadi berakar pada iman akan Allah sebagai Bapa, cintanya yang begitu besar, dan dia mengatakan bukan hanya begitu besar, cintanya yang maha rahim. Karena Santa Teresia itu berjuang dengan kelemahan-kelemahan di dalam dirinya sendiri. Ya, dia bukan pribadi yang sangat sensitif. Yang memelihara, yang mengatur segala sesuatu demi kebaikan anak-anaknya. Ini adalah satu iman sebenarnya. Satu iman akan Bapa yang memelihara hidup saya. Ya, inilah yang sebenarnya mau ditawarkan oleh Santa Teresia kepada kita semua. Ya, Bapa yang memelihara kehidupan saya, Bapa yang mengatur kehidupan saya demi kebaikan hidup saya juga. Ya. Kemudian Santa Teresia melanjutkan, ya, bahwa pasrah merupakan faal tertinggi dari kebajikan pengharapan yang menemukan mahkotanya dalam cinta kasih. Ya. Karena itu dalam kehidupan Santa Teresia, sekali lagi saya mengatakan bahwa hidup kepasrahan ini merupakan sintesis dari hidup teologalnya dan merupakan poros dari hidup rohaninya. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita sudah melihat keteladanan Santa Teresia tentang kepasrahan yang total ini, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita berpasrah? Ya, tetapi sebelum kita berbicara bagaimana caranya kita berpasrah, mari kita melihat beberapa pemaparan dari slide ini, dari kehidupannya Santa Teresia sendiri, bagaimana dia akhirnya dia belajar, dia mencapai satu titik, bagaimana dia akhirnya bisa berpasrah secara total kepada Allah Bapa yang Maha Rahim. Kepada cinta Allah Bapa yang cinta Allah sebagai Bapa, ya dia bisa sampai kepada itu. Sebenarnya caranya sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Cara yang dia lakukan adalah memberikan senyuman. Ya, caranya sangat sederhana. Ya, memberikan senyuman. Tetapi dengan memberikan senyuman ini tidak mudah ya untuk dilakukan setiap saat. Apakah kita senyum-senyum sendiri setiap hari? Hehehe. Ya. Apakah bangun pagi kita juga tersenyum? Apakah kita malam-malam sebelum tidur kita tersenyum? Apakah kita ketemu dengan teman-teman kita? Apalagi kalau hidup berkomunitas ya. Apakah kita juga memberikan senyuman? Ya. Di dalam kehidupan keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di dalam kehidupan ruang kerja ataupun di dalam komunitas kalian, apakah kalian juga bisa melakukan cara yang dilakukan oleh Santa Teresia ini? Tetapi senyuman yang ada di dalam diri Santa Teresia ini mengandung pelbagai macam hal-hal yang bisa kita teladani. Ya, terutama pada saat Santa Teresia mengalami penderitaannya yang begitu hebat. Ketika saya berbicara soal memberikan senyuman ini, saya ingin menegaskan bahwa kembali lagi ke poin kita yang sebelumnya sebagai topik kita, bahwa berpasrah itu
Apa termasuk di dalam situasi kita saat ini, ya termasuk pada situasi pandemi COVID-19 ini, kita perlu berpasrah, ya. Romo Yosef bilang perlu berpasrah, ya. Tetapi jangan ngambek dulu di rumah, ya. Dia bilang Romo ini enak aja ngomongnya berpasrah, ya. Karena apa? Memang kita tidak bisa memungkiri suatu kenyataan, banyak orang berputus asa. Banyak orang berontak, ya, ketika mengalami tekanan yang menghantam kehidupannya, ya. Yang kadang-kadang kalau misalnya tekanan-tekanan itu begitu berat, ya, orang itu bisa putus asa, orang itu bisa berontak, ataupun orang itu bisa melakukan mekanisme pembelaan diri yang lain, ya, kalau dalam bahasa psikologi, defense mechanism, ya, orang itu bisa lari ke hal-hal yang negatif, atau orang itu bisa hanya mengurung diri di dalam kamar, ya. Tetapi orang itu berputus asa, itu kan pasti ada alasannya. Nah, inilah yang sebenarnya juga dialami oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Ya, mengalami pencobaan, mengalami penderitaan, entah itu musibah, entah itu kematian, ya, entah itu kesulitan-kesulitan hidup, entah itu ekonomi, entah itu mengalami juga pergaulan yang mungkin membuat hidup kita juga sampai berputus asa, putus pacar misalnya, ya. Seperti itu, atau penyakit, mengalami tugas yang berat, menghadapi bahkan ini juga menghadapi kelemahan-kelemahan diri kita sendiri. Ya, jadi ini yang dialami oleh Santa Teresia. Dia tidak hanya mengalami penderitaan bukan melalui sakit penyakit yang ada di dalam, yang dia akhirnya dia mengalami itu, tetapi dia juga mengalami ketika dia mulai masuk biara, dia tadi saya katakan dia merupakan pribadi yang sangat sensitif, ya. Dia berjuang juga mengalami dengan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam dirinya. Ya, di sini ada beberapa calon frater, ya, saudara-saudara postulan yang baru memasuki komunitas kita, ya. Tidak tertutup kemungkinan akan mengalami perjuangan-perjuangan yang akhirnya itu membuat kita itu bisa saja putus asa, berontak, ya. Saya masih ingat waktu saya seperti kalian 20 tahun yang lalu, ya, tahun 99, ya, 99 saya masuk menjadi seorang postulan sama seperti kalian, ya. Dulu saya waktu masuk 72 kilo. Begitu masuk selama 1 tahun itu badan saya drop jadi 58 kilo. Ya, coba kamu bayangkan beban batin yang saya alami pada saat itu. Ya, tetapi kita bisa belajar dari teladan Santa Teresia, ya, bagaimana akhirnya Santa Teresia mengajak kita, ya, dengan suatu jalan kecil, jalan yang sangat sederhana, tetapi sekaligus jalan ini sangat injili. Ya, dan salah satu aplikasi dari jalan kecilnya Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus adalah memberikan senyuman. Ya, jadi memberikan senyuman ini mau mengatakan apa? Dia mau menunjukkan kepada kita arti pengharapan Kristiani dan mewartakan secara baru tentang hidup kita. Ya, tentang hidup kita itu tentang hidup kita sebagai manusia di dalam rencana Allah. Ya, jadi garis besarnya ini adalah kita punya perjalanan, persiarahan kita semua di dalam hidup ini menuju kepada tanah surgawi, menuju kepada kekudusan. Tetapi di dalam perjalanan ini tidak tertutup kemungkinan kita mengalami yang namanya pencobaan, penderitaan, seperti yang tadi saya katakan, entah itu dari sakit penyakit, kemudian dari yang luar, atau dari diri sendiri berjuang melawan kelemahan. Tetapi Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus mengajarkan kita satu hal yang dia juga teladani, apa artinya berpasrah. Ya. Lalu dia juga mau menunjukkan kepada kita untuk mendorong kita supaya kita mencapai kesucian.
dengan setiap saat memberikan kepastian akan bantuan ilahi yang tidak terbatas. Ya, jadi ini adalah satu keyakinan. Dia mau mengajarkan kepada kita di dalam kepasrahan itu, dia mau menekankan kepada kita bahwa ada satu kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita sendiri. Ya. Jadi ada kepastian bahwa bantuan itu tidak akan pernah terlambat diberikan kepada kita. Ya, percayalah. Lalu yang ketiga adalah Santa Teresia mau menunjukkan kepada kita kepercayaan kepada Allah yang adalah meterai jiwanya. Sehingga dia mengajak kita untuk tidak ragu akan kuasa doa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan ragu akan doa-doa, sekalipun doa-doa itu kecil artinya di mata manusia, tetapi di mata Tuhan itu ada artinya. Ya, jadi tidak ragu akan kuasa doa, yaitu iman akan Bapa yang Maha Rahim dan Maha Kuasa. Ya, tadi kalau misalnya soal cerita tentang Bapa yang Maha Rahim, ya, Bapa yang Maha Rahim, itu berarti mengacu kepada pengalaman Santa Teresia bagaimana dia berjuang dengan kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Ya, tetapi kalau misalnya iman akan Bapa yang Maha Kuasa, saya selalu ingat ini di dalam bukunya yaitu Story of the Soul, atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu buku biografinya itu judulnya adalah Aku Percaya Akan Cinta Kasih Allah. Ya, sedangkan yang diterbitkan dari penerbit kami ini adalah Kasih, Kepercayaan dan Pasrah. Ya, ini buku yang lain yang bisa juga menjadi acuan. Saya ingat sekali apa yang dialami oleh Santa Teresia tentang bagaimana dia mempunyai iman yang maha kuasa. Waktu kecil, ya, karena pada waktu kecil itu pada waktu Santa Teresia hidup, ya, waktu masa kecilnya itu sulit sekali untuk menerima komuni pada saat itu. Tidak gampang, tidak setiap minggu. Ya, sama seperti kita di situasi COVID ini. Ya, bagi Bapak Ibu tidak mudah untuk menerima komuni, bahkan sudah lama ya, sudah berbulan-bulan tidak menerima komuni. Ya, bagi Santa Teresia juga sama, dia mempunyai kerinduan yang besar ketika dia mau menyambut komuni. Ya, suatu hari ada orang yang bertanya kepada dia, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Ya, berarti kan ini berbicara soal kebajikan iman. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa Yesus hadir di dalam sebuah hosti yang kamu sambut? Apa jawaban Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus? Jawaban seorang anak kecil. Bayangkan Bapak Ibu, dia mengatakan seperti ini, Tuhan itu maha kuasa. Karena dia maha kuasa, termasuk hadir di dalam sebuah hosti. Ya, bayangkan iman anak kecil bisa ngomong seperti itu. Ya, tetapi justru disitulah dia tidak ragu lagi akan kehadiran Tuhan, terutama di dalam sakramen Maha Kudus. Tidak ragu lagi akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, karena dia yakin bahwa Allah sebagai Bapa di dalam kehidupannya adalah Maha Rahim dan Maha Kuasa. Berikut ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan-perjalanan Santa Teresia, akhirnya dia mempunyai kepasrahan yang begitu total. Ya, sebenarnya perjumpaan itu yang menentukan adalah ketika dia bertemu dengan seorang pater, ya, seorang pater Fransiskan yang bernama Alexis. Ya, jadi justru di situ kalau misalnya gambar itu dikatakan Saint Therese of Lisieux, a gateway. Ya, suatu jalan sebenarnya ini suatu pertemuan yang tidak dia duga-duga sebelumnya dalam sebuah retret, tetapi justru di situ adalah saat yang menentukan bagi Santa Teresia, di mana dia menemukan kebebasan, keberanian untuk berjalan terus. Ya, kalau saya berbicara di sini soal kebebasan, soal keberanian,
ini adalah nanti dalam slide yang ketiga, dalam bagian yang ketiga, ini menjadi buah-buah yang akan kita temukan bagaimana orang itu berpasrah. Ya, kalau orang punya berpasrah secara total, salah satunya adalah dia menjadi pribadi yang bebas. Pribadi yang berani untuk melakukan atau melanjutkan perjalanan hidup rohaninya. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya menuliskan dalam tulisan kutipan, ya, tidak bisa dibaca semua, tetapi saya akan bercerita secara singkat. Ya, jadi memang dia merasa, Santa Teresia merasa bahwa dia harus banyak menderita. Dan dia merasa bahwa dirinya itu adalah seorang pendosa yang besar. Ya. Dan dia juga mengalami kesedihan batin yang bermacam-macam, tapi dia tidak bisa mampu untuk mengungkapkan semuanya. Ya. Dia pernah bicara kepada satu romo yang lain, tetapi hal itu tidak dimengerti. Ya, jadi inilah mengapa kita perlu mencari seorang pembimbing rohani di dalam kehidupan atau perjalanan hidup rohani kita. Barulah ketika dia bertemu dengan Romo Alexis, dia mengatakan, Romo Alexis telah mendorong saya untuk berlayar dengan layar terkembang. Ya, jadi maksudnya mengarungi gelombang-gelombang kepercayaan dan cinta kasih yang begitu menarik saya. Jadi Romo Alexis mengatakan ketika dia mengungkapkan semua perjuangan-perjuangan hidupnya di dalam kehidupan rohaninya, berjuang juga dengan kelemahan pribadinya, berjuang juga dengan kedosaannya, dan ketika dia berbicara, kamu harus berjalan terus. Ya, di dalam kepercayaan dan cinta kasih. Yang sebelumnya dia tidak berani untuk masuk ke jalan itu. Tetapi ini menjadi titik awal bagi Santa Teresia. Lalu Pater itu juga melanjutkan dengan mengatakan bahwa kesalahan-kesalahan yang dia alami, ya, jangan sampai itu membuat kita merasa bahwa kesalahan-kesalahan memang betul itu akan menyedihkan Tuhan. Tetapi jangan berhenti di situ. Ya, tetapi peneguhan ini memenuhi hatiku dengan sukacita, sebab sesungguhnya itulah gema yang terdalam dari pikiran saya, yang sudah sejak lama saya percaya bahwa Tuhan itu lebih lembut daripada seorang ibu, dan saya mengenal lebih dari seorang hati ibu, yaitu ibunya sendiri. Ya, dan saya tahu seorang ibu selalu siap untuk mengampuni. Ini, ya, di satu sisi kita menyadari kedosaan, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan yang Maha Rahim, ya, kita yakin bahwa Dia selalu siap mengampuni. Ya, ini yang sering kali terjadi biasanya kalau orang, salah satu contoh kesaksian orang yang ikut berpartisipasi di dalam adorasi di tempat ini, baik secara yang dulu-dulu waktu retret, ya, waktu kita masih adakan retret secara offline, jadi kita bertemu dengan umat, kemudian sekarang ini kita melakukan streaming online dengan adorasi itu, ada beberapa umat yang memberikan komentar bahwa dia merasa tidak layak, ya, sehingga apa yang dia lakukan ketika dia tidak merasa tidak layak, dia berhenti di situ, ya, dia merasa dia berhenti di situ dan dia akhirnya apa? Dia menyalahkan dirinya, yang karena ketidaklayakannya itu. Santa Teresia mengatakan, ya, jangan berhenti di situ, ya, bahwa memang itu memang tidak menyedihkan Allah, tetapi dia tahu bahwa Allah yang dia mempunyai kepercayaan yang begitu luar biasa, bahwa Allah itu akan mengampuni, ya, semua kesalahan, kekurang ajaran anaknya yang tidak disengaja. Sehingga, ya, ketika kita melanjutkan, ketika dia menemukan titik tolak awalnya itu, ya, ketika dia melakukan titik tolak awalnya itu bertemu dengan Pater Alexis, ya, ada satu waktu tertentu dia ditunjuk menjadi seorang pembimbing bagi para novis, bagi para suster novis, ya. Dan dia membawa kepercayaan ini, apa yang dia jalan ini kepada mereka yang dibimbingnya. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa kepada para suster novis itu supaya mempunyai suatu kepercayaan yang tidak terbatas kepada kerahiman Allah. Ya, dan itulah yang dia ajarkan kepada itu. Dan dia mengatakan seperti ini, dia mengutip, karena tadi saya mengatakan soal sintesis, ya. Berarti dia mengutip dari ajaran Santo Yohanes Salib. Ya, setiap orang memperoleh dari Tuhan sebanyak yang diharapkan dari Dia.
Ya. Setiap orang bisa memperoleh dari Tuhan sebanyak yang diharapkan dari Dia. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih? Semakin orang mengharapkan banyak, semakin banyak ia akan menerima. Ya. Semakin orang mengharapkan banyak, semakin banyak ia akan menerima. Ya. Suster Teresia berkata bahwa dia merasakan keinginannya yang tidak terbatas. Ya. Makanya kalau misalnya waktu kecil, kayak saya rasa tadi contoh ini sudah diceritakan mungkin oleh yang sebelum-sebelumnya ya. Saya ulang sedikit ya, soal dia ketika dia ditawarkan mainan, kamu mau yang mana? Sudah belum diceritakan soal ini? Belum. Ya. Jadi ketika dia tawarkan mainan, kamu mau yang mana? Mainan. Anak kecil itu menjawab apa? Saya mau semuanya. Ya. Buat kita mungkin kita melihat kalau misal kita dalam pandangan kita orang dewasa, mungkin kita akan sedikit dalam tanda petik menghakimi, ya. Kamu kok anak kecil, kok kamu rakus, kamu mau semuanya. Ya, tetapi justru itulah pengharapan seorang anak kecil. Ya, coba kamu bayangkan di dalam ketika dia menemukan jalan kecilnya ini, ketika dia saya mau semuanya tanpa disadari, tapi dia bukan tanpa disadari, dia sendiri menyadari sungguh. Ya, ketika dia berkata saya mau semuanya di hadapan Yesus, ketika Yesus memberikan hadiah-hadiah di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan hidupnya, kamu mau apa? Dia katakan mau semuanya, termasuk penderitaan yang dialami Yesus, dia juga mau. Ya, jadi mau semuanya itu termasuk mau menerima penderitaan. Ya, ini yang luar biasa yang kita bisa belajar dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus. Ya. Tetapi dia merasakan juga bukan hanya mau menerima semua penderitaan, tetapi dia juga mempunyai suatu keinginan yang tidak terbatas dalam dirinya untuk mengasihi Allah, untuk memuliakan Dia, untuk menjadikan Dia dicintai, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, begitu banyak keinginan-keinginan di dalam dirinya, begitu banyak pengharapan-pengharapan di dalam diri Santa Teresia. Dan sebenarnya sebelum menjelang akhir hidupnya juga dia mengalami satu momen ketika ayahnya sedang sakit. Ya, sampai akhirnya dia mengalami menjelang akhir hidupnya dia sendiri mengalami sakit. Ya, bahkan sakitnya itu begitu hebat, begitu parah. Ya, sampai seorang saudarinya, seorang suster juga, ya dia mengatakan sebelumnya saya tidak pernah mengerti bahwa orang dapat menderita sebanyak ini. Ya, Santa Teresia bisa mengalami ya seperti seorang yang pendosa berat ya di tengah sakitnya itu. Dia merasa bahwa Allah itu seperti seolah-olah meninggalkan dia. Ya. Ya sama seperti Yesus ketika Yesus di kayu salib ya. Dia juga berseru di dalam penderitaannya, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya. Dan pengalaman itu juga dialami oleh Santa Teresia. Tetapi dari menjelang akhir hidupnya ini kita bisa menyadari sebenarnya ada nilai-nilai yang sebenarnya dia ajarkan kepada kita tentang pemurnian diri, tentang nilai redemptif. Redemptif itu penebusan. Ya, bahwa apa yang kita alami sekalipun kita juga mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita tidaklah sia-sia. Ya, tetapi penderitaan itu juga mempunyai nilai-nilai redemptif ketika dia belajar untuk mempersembahkan semua yang dia alami itu ya, termasuk mempersembahkan penderitaan-penderitaan demi keselamatan jiwa-jiwa. Ya. Hal yang ini yang sebenarnya tidak pernah mungkin kita pikirkan ya. Ketika saya menderita, bagaimana Romo ini suruh saya menderita, saya menerima penderitaan saya dan saya harus berdoa untuk jiwa-jiwa, salah satunya jiwa-jiwa di api penyucian. Ya. Mungkin kita tidak bisa mengerti akan hal ini dengan baik, tetapi kita bisa belajar bagaimana Santa Teresia begitu punya kepasrahan secara total, punya kepercayaan yang begitu luar biasa. Ya. Mengenai pemurnian itu dia sendiri mengatakan,
Saya sendiri harus dimurnikan dalam dapur api. Seperti seorang tukang emas menyepuh emasnya. Sehingga akhirnya saya bisa mencapai pantai seberang yang penuh kedamaian. Menikmati buah-buah kedamaian serta pasrah dan cinta kasih yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, coba kita perhatikan ketika orang punya kepasrahan secara total. Ya, ada damai di dalam dirinya. Ya, kalau tadi kita bilang ada kebebasan, ada keberanian untuk menanggung semua pencobaan-pencobaan itu. Yang satu hal ini ada kedamaian. Ya, buah-buah kedamaian serta menikmati buah-buah kedamaian itu serta pasrah dan cinta kasih yang sempurna. Ya. Sampai suatu saat ada satu momen ketika dia juga sudah mengalami penderitaan karena akhir hidupnya dia menderita ya begitu. Sampai akhirnya Santa Teresia dia bisa mengatakan sampai ia tidak lagi meminta penderitaan. Coba kita baca kutipan ini baik-baik ya. Saya tidak lagi meminta penderitaan. Karena saya tahu bila saya minta penderitaan, saya harus menanggungnya sendiri. Ya, tidak ada semua orang yang minta penderitaan ya. Amit-amit deh. Ya, kalau bila jauh-jauh seperti itu ya. Tetapi Santa Teresia mengajarkan kepada kita, saya pasrah kepada Allah. Kalau Tuhan memberikan penderitaan, saya terima dengan segenap hati dan saya tidak takut menerimanya. Karena bila terdapat penderitaan, maka Tuhan akan memberikan rahmat untuk menanggungnya. Luar biasa iman, kepercayaan, dan kepasrahan total dari Santa Teresia ini. Karena itu ketika kita menyelami kehidupan dia, mari kita masuk jalan kecil ini ya. Jadi bagaimana jalan kecil pasrah dan cinta kasih, kalau misalnya kalian melihat di dalam slide selanjutnya ini, ya perhatikan kata-kata yang saya garis tebal, ya kata kerja itu. Ya, jalan kecil yang dia lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah menghendaki apa yang dikehendaki Allah. Menghendaki, ya berarti menghendaki ini kan masalah kehendak. Masalah kita juga ada kerinduan untuk di dalam doa-doa kita. Terjadilah padaku menurut apa yang menjadi kehendakmu. Apa yang menjadi perkataanmu. Seperti Bunda Maria. Ya, teladan Bunda Maria. Bukan hanya menghendaki, menerima. Apa yang dikehendaki Allah. Menerima apa yang diberikannya sebagai kehendaknya. Ya, di situ dikatakan holy indifference. Ya, jadi menerima apa yang dikehendaki Allah, apa yang diberikannya sebagai kehendaknya. Jadi kita menerima semua yang diberikan Allah itu kita menerima karena kita tahu bahwa apa yang kita terima ini adalah kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, meyakini, ya meyakini penyelenggaraan Allah. Kebaikan Allah, bahwa Tuhanlah yang secara aktif memelihara dan membimbing kita. Ya, jadi kalau kita perhatikan ini kan ada tahapan. Saya menghendaki, saya merindukan, saya menerima, dan saya meyakini bahwa Allah memberikan juga atau akan memelihara kehidupan saya, akan membimbing. Inilah kepasrahan dan cinta kasih dari Santa Teresia yang diajarkan kepada kita. Jadi, jalan kecil pasrah dan cinta kasih Santa Teresia tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak Allah. Merindukan apa yang menjadi kehendak Allah, mengingini apa yang menjadi kehendak Allah, menerima apa yang diberikan oleh Allah, menerima apa yang dikehendaki oleh Allah, dan yakin
akan penyelenggaraan Allah, akan kebaikan Allah, bahwa Tuhanlah secara aktif memelihara dan membimbing kita. Lakukan 3 poin ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, belajar untuk merindukan, belajar untuk menerima, belajar untuk yakin, belajar untuk pasrah. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana belajar pasrah itu sendiri? Ya, mari kita sedikit berpikir bagaimana kita bisa belajar pasrah ini. Pertama, ya, kepercayaan. Ya, belajar pasrah tidak lain dan tidak bukan adalah kita perlu kebajikan iman, percaya. Percaya, tetapi ini bukan hanya percaya soal kebajikan iman dalam arti saya percaya seperti yang ditulis di dalam aku percaya, credo, bukan. Ya, tetapi saya percaya saya mengalami. Ya, saya percaya kepada Allah bahwa Ia mengasihi, bahwa Dia mengetahui segala sesuatu, bahwa Dia menghendaki yang terbaik dalam diri saya. Ya, jadi di dalam setiap apapun yang kita alami, terutama dalam situasi seperti ini COVID-19, ya, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi saya, bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu, bahwa Tuhan menghendaki yang terbaik di dalam kehidupan saya. Hal yang kedua, pasrah dan penyerahan diri secara total. Karena apa? Karena dari keyakinan ini bahwa Allah mengasihi saya, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Allah menghendaki, adanya keyakinan ini, ya, timbul suatu kepasrahan, timbul suatu penyerahan sampai kita ini hanya menginginkan apa yang dikehendaki oleh Allah saja di dalam kehidupan saya. Ya, seperti Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Kehendak Tuhan. Disitulah kita belajar untuk berpasrah. Lalu hal yang terakhir di dalam belajar pasrah ini, tidak mencari atau menginginkan apapun kecuali kehendak Allah. Ya, kalau tadi saya katakan Santa Teresia sejak kecil dia menginginkan semuanya, tetapi kan itu akhirnya dimurnikan. Di dalam kehidupannya dia mengalami kemurnian. Ya, pemurnian di dalam perjalanan hidup rohaninya sampai akhirnya dia menyadari bahwa apa yang dia rindukan tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak Tuhan. Sekalipun dia harus mengalami penderitaan seperti Yesus, dia terima. Ya, jadi tapi kita tidak mencari, jangan mencari. Kita juga tidak menginginkan apapun ya di dalam kehidupan kita kecuali kehendak Tuhan. Ya, jadi ini belajar berpasrah di dalam setiap situasi yang kita hadapi saat ini. Ya, Santa Teresia telah menunjukkan jalan itu kepada kita. Apakah kita mau belajar atau tidak? Ya, itu semua adalah terserah dari keputusan kita masing-masing. Ya. Dalam diri Santa Teresia kita melihat bagaimana sikap pasrah itu yang penuh ini, kepercayaan ini bermuara pada kesatuan kehendak dengan Allah. Ya, sehingga apa yang disebut dengan jalan kecil tentang pasrah dan tentang cinta kasih itu pada dasarnya adalah ya seperti apa yang diungkapkan oleh Yesus ketika dia berada di kayu salib. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Ya, sampai titik darah penghabisan, sampai menjelang akhir hidupnya dan bahkan sampai akhir hidupnya, Yesus memberikan teladan kepada kita untuk berpasrah, berserah. Ya. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana di akhir menjelang hidupnya Santa Teresia mengungkapkan satu ungkapan, Yesus, aku mencintaimu. Dan ini menjadi salah satu teladan bagi kita ketika kita mengalami penderitaan, bahkan penderitaan sekalipun itu merenggut kehidupan kita.
ya. Tetapi apabila kita belajar dari Santa Teresia, yang juga Santa Teresia yang jalan kecil ini yang sangat injili, sederhana, ya. Dia juga mengambil teladan Yesus, bagaimana juga berpasrah secara total. Tentu saja kita juga akan menyerahkan, menerima, ya, menyerahkan dan juga yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita sesaat pun, ya. Allah akan selalu memelihara kehidupan kita. Ya. Ada satu kisah menarik ya tentang bagaimana mengalami penderitaan di dalam hubungan suami istri ya. Jadi boleh dikatakan orang bilang hubungan suami istri itu tidak selalu jalannya itu mulus ya. Kadang-kadang udah 10 tahun menikah, udah 20 tahun menikah, baru sadar bahwa ternyata menikah itu tidak mudah. Ya. Sama saja dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipanggil secara khusus ya, melalui jalan panggilan ya. Postulan tadi saya katakan turun berat badan dulu ya. Mungkin berjuang dulu awal-awal karena kita ini kan seperti masa transisi antara hidup kita di luar dan hidup kita di dalam. Tidak masalah. Ya, kalau kamu mengalami hal seperti itu, apalagi kalau sampai sekarang kamu masih ingat kampung halaman, ya, itu terkenang-kenang, ya. Jadi kampung halaman itu adalah hal yang wajar, ya, karena kita adalah masa transisi, ya. Kita semua ini adalah masa transisi. Nanti kamu akan mengalami hal-hal yang lebih ini. Jadi seperti kalau misalnya di dalam bahasa tulisan di dalam pedoman praktis kita, ya, kamu ini kan tidak selamanya kamu ini akan diberi makanan yang lembek. Kamu kan bukan bayi lagi. Ya, suatu hari kamu akan diberikan makanan yang keras. Ya. Dalam cerita hubungan suami istri ini, ya, ketika awal-awal ketika menikah, yang mau menikah itu dia diserahkan jadi calon istrinya oleh suaminya ini diserahkan oleh bapaknya. Jadi mantunya ya. Bapak apa sih namanya? Bapak dari calon istri itu apa namanya? Mertua. Kalau mantu itu balikin ya. Oh iya betul. Ya, jadi bapak mertuanya itu ngomong seperti ini. Ya. Saya menyerahkan anak saya. Jadi kesaksian ini sangat bagus menurut saya itu buat saya ini sangat terkesan ya. Jadi saya menyerahkan anak saya ini seperti saya menyerahkan sebuah bunga mawar kepada kamu. Dia katakan seperti itu. Ya, saya menyerahkan bunga mawar kepada kamu. Ya. Bunga ini selalu saya siram, selalu saya rawat supaya dia bunganya itu bagus, indah, bisa di keharumannya itu bisa dinikmati oleh banyak orang, ya. Tetapi ketika dia menyadari si suaminya ini ketika dia menyadari, oke, Pak, Papa kata dia bilang, saya akan melakukan hal yang sama, memelihara anakmu seperti saya memelihara bunga mawar itu. Tetapi ketika menjelang 10 tahun pernikahan, selanjutnya itu baru dia menyadari bahwa bunga mawar itu ada durinya. Ya, baru menyadari bahwa bunga mawar itu ada durinya. Dan itulah sebenarnya Santa Teresia di akhir hidupnya itu juga dia kan menyebarkan bunga mawar seperti itu, keharuman. Tetapi justru di balik semuanya itu keharuman itu akan bisa kita alami kalau kita juga melalui satu proses namanya penderitaan di dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti mengalami hal ini, ya. Mungkin kadarnya berbeda satu dengan yang lain, ya, tergantung keterbukaannya kepada Tuhan, ya. Baik. Saya sampai jam berapa ya? 15 menit lagi. Waduh, slide-nya baru setengah. Baik. Berikut ini adalah sebenarnya kutipan-kutipan yang bisa kita lihat bagaimana kita belajar berpasrah, ya. Jadi kutipan ini coba kita baca saja, kita tidak perlu baca semuanya, ya. Aku mencintai dia, dia tidak pernah meninggalkan saya. Saya ini hanya seorang bayi, saya pasrah total. Saya akan pergi kemanapun yang dikehendaki Allah. Tuhan melihat segala-galanya, saya pasrah kepada dia. Satu-satunya yang saya inginkan adalah kehendak Tuhan. Selanjutnya kutipan lain, asal dia senang dan puas maka saya mencapai puncak kebahagiaanku. Saya puas dengan segala sesuatu yang diperbuat Allah. Saya mencintai malam seperti mencintai siang. Ya,
Ada begitu banyak kutipan-kutipan yang nanti Anda bisa baca, ya. Anda bisa baca, dan yang terakhir ini ya adalah bagaimana buah kepasrahan itu. Ya. Jadi buah kepasrahan itu tadi saya sudah katakan jiwa mengalami kebebasan. Ya, ketika Santa Teresia bertemu dengan Romo Alexis, ya, dia mengalami kebebasan. Juga jiwa hidupnya berdamai dengan Allah dalam suatu kepercayaan yang total terhadap penyelenggaraan ilahinya. Kemudian juga dia tidak memikirkan diri sendiri. Ya, tidak khawatir akan masa depan. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, buah kepasrahan yang diajarkan oleh Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus tidak lain dan tidak bukan adalah, kalau tadi pertama kita belajar bagaimana Santa Teresia mengajarkan kita untuk memberikan senyuman. Hal yang kedua ini adalah yang diajarkan dalam bagian dari buah kepasrahan itu, tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang pasrah secara total, pasti dia menjalankan hidup untuk saat ini. Hidup untuk hari ini. Ya, tidak lagi khawatir akan masa depan, tidak lagi berpikir ke belakang akan masa lampau yang sudah berlalu, ya. Tidak lagi takut tentang apa yang kita alami di masa yang akan datang, ya. Karena ketakutan-ketakutan ini kan seringkali terjadi, sangat natural terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan orang yang selama ini tinggal di rumah terus-menerus karena situasi Covid ini takut, ya. Tetapi di balik semua ketakutan itu, mari kita belajar bersama-sama berpasrah kepada Tuhan. Melalui teladan hidup Santa Teresia dengan menjalani hidup untuk hari ini. Ya. Selanjutnya, hidup pada saat ini saja, ya. Jadi Santa Teresia mengutip, saya hanya melihat masa sekarang ini saja. Saya melupakan masa lampau dan saya juga tidak mau melihat masa depan dengan segala kekhawatiran. Hidup untuk hari ini. Bahkan dalam penderitaan yang dia alami, dia sendiri mengatakan, ya, tiap-tiap saat Tuhan memberikan kepadaku penderitaan yang dapat kutanggung, tidak lebih dari itu. Tetapi coba lihat kata-kata yang saya garis tebal. Saya bersyukur. Dia memberikan aku keberanian. Saya tidak takut. Ya, saya tidak khawatir. Saya mau hidup untuk saat ini karena saya yakin bahwa pada saat inilah Allah memenuhi kehendak-Nya. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Allah membiarkan penderitaan? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan, penderitaan sebagai jalan menuju kekudusan. Disinilah kita memasuki suatu hal yang kita tempatkan pada satu kebajikan Kristiani, yaitu pengharapan. Jadi kita ini memberikan satu tempat. Ini yang Santa Teresia mau ajarkan kepada kita, memberikan satu tempat dalam kehidupan teologalmu, iman, harapan, dan kasih. Jadi menempatkan dalam posisi pasrahan di dalam setiap situasi hidup kita, bahkan dalam situasi penderitaan, belajarlah berharap. Hanya dengan berharap itu berarti kita ada kepercayaan yang akan membimbing hidup kita pada cinta kasih. Sehingga pada Santa Teresia dia mengatakan persoalannya ketika menghadapi penderitaan bukan soal saya mengalami penderitaan itu. Bukan soal penderitaan itu saya terima, tetapi soal bagaimana saya bertahan sampai mungkin adanya manis cintanya, damai kasihnya di dalam hati kita, di dalam seluruh kehidupan kita. Ya memang kalau bisa dipikir-pikir ini sangat kontradiktif ya. Saya menderita tetapi saya bahagia. Saya menderita tetapi saya damai. Saya menderita tetapi saya tidak mengalami kekhawatiran. Saya menderita tapi saya pasrah. Hal selanjutnya,
Di dalam di dalam jalan kepasrahan ini, Santa Teresa juga menekankan soal tadi ya, karena dia punya pengalaman Allah yang Maha Rahim dengan jiwa yang diampuni ini. Jadi dia menekankan soal ini, bagaimana kita kalau saat ini kita berjuang dengan kelemahan-kelemahan di dalam diri kita. Apa yang dia mau tawarkan kepada kita? Pertama, Tuhan mengerti kerapuhan kodrat kita. Tetapi di satu lain, Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk berharap. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah boleh bersandar pada jasa-jasa kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Apa sih yang bisa kita buat? Jangan pernah boleh bersandar akan itu. Ya, jangan juga bersandar kepada kesetiaan-kesetiaan yang kita lakukan. Saya sudah setia kepadamu Tuhan, saya sudah mengabdi kepadamu. Ya, jangan. Ya, tetapi justru kita harus punya keyakinan di dalam kepasrahan kita bahwa Dia mengerti kerapuhan kita, bahwa Dia akan memberikan karunia. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita bersandar pada kemahakuasaan, pada cinta kasih Allah yang Maha Rahim. Kalau kita belajar dari jalan kecil ini, mungkin kita bisa melihat di dalam jalan Injili, itu kisah tentang bagaimana wanita Maria Magdalena datang kepada Yesus. Ya, Yesus mengerti kerapuhan kodrat Maria Magdalena. Yesus memberikan karunia kepada Maria Magdalena. Ya, pengampunan. Ketika dia bersandar kepada kemahakuasaan dan cinta kasih Yesus yang Maha Rahim, Yesus memberikan semuanya itu. Ya. Bukan lagi apa yang ada di dalam dirinya, tidak lagi bersandar kepada semuanya itu. Sehingga dia mengutip dan dia mengatakan, saya mau tetap jadi miskin. Apa yang saya kerjakan, saya persembahkan kepada Tuhan demi pertobatan orang-orang berdosa. Sehingga tidak ada jasa apapun untuk diriku. Saya mau tampil di hadapan Tuhan dengan tangan kosong. Makanya dia hidupnya itu sangat tersembunyi. Ya, dia kan hidup di dalam biara kontemplatif. Yang satu biara itu paling maksimal mungkin 13 sampai 15 orang, ya. Tidak ada banyak orang di situ, tapi di dalam ketersembunyiannya di balik tembok biara, dia menjadi seorang kudus besar dan ajarannya sampai hari ini banyak dihayati oleh orang beriman. Ya. Dengan pengharapan yang tidak terbatas akan kerahimannya. Tadi saya mengatakan soal selalu tersenyum dan penuh sukacita. Ya, jadi pada tanggal 5 Juli 1897, 4 hari sebelum dia mengalami pendarahan di otak, ya, dia berkata kepada Suster Agnes, saudarinya, jangan merasa sedih melihat keadaan sakitku ini ibu, karena engkau akan melihat betapa bahagianya Allah telah membentuk aku. Aku selalu bahagia dan penuh sukacita. Satu ungkapan yang menurut saya di dalam setiap penderitaan yang dia alami, luar biasa dia bisa mengatakan seperti itu ya. Ya, namun perubahan penderitaan menjadi sukacita memang tidak terjadi begitu saja, bukan berarti langsung Tuhan memberikan karunia sukacita itu, ya. Dia pernah meminta kepada Tuhan untuk mengubah semua penghiburan dunia menjadi kepahitan bagi dirinya. Dan baru kemudian dia menyadari tidak perlu harus menderita dengan keberanian bahwa dia mampu menanggungnya. Tetapi dengan menerimanya dan mempersembahkannya kepada Tuhan dengan segenap hati, sambil percaya bahwa penderitaan yang sedang dialaminya itu tidaklah sia-sia. Ini adalah yang terakhir. Ya, di dalam riwayat hidupnya memang Santa Teresa pernah mengatakan bahwa para martir itu menjalani tempat hukuman dengan sukacita. Tetapi raja para martir yaitu Tuhan Yesus, ya, dia menjalani hukumnya dengan ketakutan. Santa Teresa memang dia pernah merindukan untuk mati seperti Yesus, ya. Tetapi ketika kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah, Yesus, aku mencintaimu. Sehingga dalam ungkapan ini kita baru menyadari bahwa persatuannya dengan Allah begitu mendalam. Apa bedanya Santa Teresa dengan orang berdosa dalam keadaan meninggalnya ini? Ya, kalau orang berdosa itu meninggal, ya, pasti dia akan menghujat
Ya, dalam keadaan itu orang berdosa meninggal, dia akan menghujat Allah. Tetapi Santa Teresia di dalam situasi penderitaan yang dia alami di akhir hidupnya ini, tidak ada satu kata pun yang keluar kata-kata yang hujatan di dalam dirinya. Tetapi dia mengatakan, Yesus, aku mencintaimu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berikut ini slide yang terakhir adalah puisi yang ditulis oleh Santa Teresia, ya. Jadi memang ini puisi ini tentang hiduplah untuk hari ini. Coba kalian renungkan baik-baik puisi ini. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, berilah kami karunia untuk berpasrah secara total. Sebagaimana karunia itu Engkau limpahkan begitu luar biasa kepada Santa Teresia. Mampukanlah kami untuk semakin sadar, semakin memahami, dan semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami tidak pernah terlepas dari rencanamu sendiri. Tidak pernah terlepas dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan Yesus, berilah kami karunia untuk berpasrah ini, agar kami dapat selalu melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dapat menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan dapat meyakini bahwa Engkau berkuasa dan memberikan segala rahmat yang kami perlukan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Selamat istirahat, selamat makan siang.